Selama beberapa dekade, dolar telah mendapatkan status menjadi global reserve currency. Tapi dominasi dolar telah drop sejak 1971. Selama beberapa dekade, Amerika telah menikmati privilege. Mata uangnya digunakan sebagai global reserve currency. Sebabnya, sebelum 1971, dolar adalah mata uang yang stabil karena dijamin bisa dikonvert oleh emas. Jadi misal nih, kalau Arab mau jual minyak Indonesia, misal alih-alih pakai mata uang negaranya masing-masing yang volatile, lebih baik menggunakan mata uang dolar yang lebih stabil. Hal ini diperkuat dengan perjanjian Bretton Woods yang ditandatangani oleh 44 negara. Nah, cara kerjanya, tiap bank masing-masing negara membuka akun di Bank Amerika dan mempunyai deposit dolar di Bank Amerika. Maka ketika ada transaksi, misal Indonesia dengan Arab Saudi, maka user Indonesia akan mengirim dana melalui bank di Indonesia yang mempunyai akun di Bank Amerika. Nah, bank ini kemudian mengirimkan pesan yang mengirimkan dananya ke Bank Arab Saudi yang punya akun bank di Amerika. Barulah kemudian bank itu mengirimkan pesan untuk menarik dananya ke bank di Arab Saudi dan diterima oleh orang Arab Saudi. Sistem ini disebut dengan SWIFT. Dan semakin berkembangnya zaman, sistem ini sebenarnya udah nggak lagi relevan karena lambat dan mahal. Nah, poinnya, Amerika punya privilege menyimpan dana devisa negara-negara. Jadi kalau Amerika tumbang, maka mungkin nih, bisa aja terjadi bank run secara global. Nah, ini hampir terjadi di 1971. Makanya, Presiden Nixon melepas dolar dari standar emas, mengubah dolar jadi mata uang fiat, dan mempraktekkan fractional reserve banking untuk membiayai aneka budget Amerika, mulai dari pembangunan hingga militer. Kalau di video yang lalu kita belajar, Fed menyimpan reserve negara lain juga yang berupa emas. Sekarang, kita juga belajar nggak hanya emas, tapi foreign exchange atau devisanya juga disimpan di sana. Jadi, andai kata nih, amit-amit, kalau Amerika tumbang, seluruh dunia ikut tumbang. Chaos yang nggak pernah terjadi sepanjang sejarah manusia. Nah, karena ada perdagangan, foreign exchange atau devisa yang ada di Bank Amerika tadi jadi surplus, terutama untuk negara-negara Timur Tengah. Nah, kita menyebutnya dengan petrodolar. Nah, buat kita ada alternatif lain selain sistem banking tradisional, yaitu DeFi. Misalnya, PaiSwap adalah DeFi atau DEX favorit saya, di mana kita bisa maksimalkan aset kripto melalui farming dengan APY tinggi, multi-reward pool, fixed staking, dan masih banyak lagi. PaiSwap adalah DEX dengan fee terendah di DeFi. AMM PaiSwap V3 juga sedang dalam proses sesuai dengan roadmap-nya. Semua informasi tentang PaiSwap ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Petrodolar adalah sebuah set perjanjian yang ditandatangani oleh Presiden Nixon dan Raja Arab Saudi Abdul Aziz Al Saud di 1971. Isinya adalah Amerika menyuplai peralatan militer ke Kerajaan Saudi Arabia, juga melindungi ladang minyak, di mana Amerika juga punya kepentingan di sana. Dan Saudi Arabia menyetujui untuk menggunakan dolar dalam perjanjian jual beli minyak, baik dengan Amerika ataupun dengan negara lain menggunakan dolar. Singkat cerita, everyone is happy. Amerika mendapatkan minyak, Saudi Arabia mendapatkan peralatan militer dan menjadi kaya. Hingga tabungan devisa di Amerika jadi surplus bahkan melimpah. Dan Amerika kemudian kembali melihat peluang. Di 1974, Amerika mengirim Treasury Secretary William Simon ke Saudi Arabia. Tujuannya untuk membujuk Saudi Arabia. Frameworknya simpel banget. Intinya, Saudi Arabia mau menginvestasikan kembali keuntungannya dari jual beli minyak itu. Diinvestasikan kemana? Diinvestasikan ke Treasuries Amerika melalui surat hutang. Nah, sistem ini yang disebut sebagai petrodolar. Harga minyak yang didenominasi oleh dolar dan negara eksportir minyak menginvestasikan kembali keuntungannya dengan membeli surat utang Amerika. Amerika menang double hanya dari strategi-strategi politik. Nah,
Yuk coba kita rangkai strategi lobby-lobby politik petrodolar. Yang pertama, menyita emas seluruh rakyat Amerika di tahun 1933 melalui Gold Standard Act. Yang kedua, menembuskan dolar jadi global reserve currency melalui Bretton Woods. Emas didapat dari rakyat dan negara-negara yang menyetor emas karena Amerika punya framework bankingnya. Yang ketiga, membujuk negara eksportir minyak untuk menggunakan dolar dan sebagai gantinya mereka memberikan peralatan perang dan melindungi ladang-ladang minyak negara eksportir minyak karena ada kepentingan Amerika di sana. Yang keempat, membuat seluruh dunia harus mau beli dolar kalau mau impor ataupun ekspor minyak. Nah, untuk negara yang ekspor menyebabkan tabungan negara eksportir minyak jadi surplus di Bank Amerika. Dan jangan lupa kalau Amerika sebelumnya juga sudah melepas standar dolar dari emas. Makanya Amerika punya strategi yang kelima, yaitu tabungan surplus negara eksportir minyak juga diambil oleh Amerika, yaitu dalam bentuk pembelian surat hutang Amerika oleh negara-negara yang surplus dengan berbagai lobby-lobby politik. Yang keenam, seluruh dunia dalam cengkeraman maut Amerika. Hidup mati seluruh dunia tergantung pada Amerika dan bank sentralnya. Dan Amerika menjadikan dolar sebagai senjata politiknya. Misal nih, negara yang nggak mau patuh dengan Amerika dibekukan akun banknya seperti Rusia dan beberapa negara lain. Istilahnya disanksi atau diembargo. Tapi hegemoni dolar ini terancam karena ada petro baru, yaitu adalah petro yuan. Di Desember 1978, Presiden Carter membuka hubungan dagang resmi dengan China untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Presiden Carter telah membangunkan The Sleeping Dragon. Kalau petrodolar adalah denominasi oil dengan dolar, petro yuan adalah denominasi oil dengan yuan. Jadi negara eksportir minyak bisa menerima yuan atau mata uang Cina dalam perjanjian jual beli minyak. Nah, apakah petro yuan adalah serangan pada petrodolar? Nah, kita lihat dulu sikonnya ya. Amerika melobi Arab Saudi untuk menggunakan dolar dan melindungi ladang-ladang minyak dengan militernya. Masalahnya, di pemerintahan Biden ini, Joe Biden menarik tentaranya dari Afghanistan, meninggalkan kekacauan yang luar biasa di daerah sana. Pemerintahan Joe Biden juga lebih tertarik dengan perang di Ukraina alih-alih di Timur Tengah. Amerika mencetak uang dan mengirimkan peralatan militer untuk membantu perang di Ukraina. Dan ada power vacuum di Timur Tengah. Negara Timur Tengah seperti Arab Saudi yang dulu merasa aman karena ladang minyaknya dijaga militer Amerika, sekarang harus cari perlindungan sendiri. Dan solusi mereka adalah, oke, kita akan jual minyak kita ke China dengan yuan. Nah, yang menarik ini, kita semua tahu Iran dan Arab Saudi telah lama bermusuhan. Tapi di awal April 2023 ini, perwakilan Iran dan Arab Saudi bertemu ditengahi oleh Menteri Luar Negeri China. Mind blowing kan? So, menurut saya, bukan karena dolar diserang, tapi emang ada power vacuum yang secara otomatis harus diisi. Di 2021, Iran menandatangani perjanjian jangka panjang selama 25 tahun dengan China. Terakhir, Afghanistan juga sudah menandatangani perjanjian dengan China untuk eksplorasi minyak dengan perusahaan China. Prancis juga menaikkan kerjasama dengan China, nggak hanya perjanjian dagang, tapi juga kerjasama militer. Brasil menandatangani perjanjian dengan China, bergabung dengan blok baru yaitu BRICS, dan mendorong negara lain untuk meninggalkan dolar. Di Maret 2019, China melaunching Shanghai International Energy Exchange. Launchingnya oil futures contract di Shanghai mendapatkan sambutan yang baik dan banyak yang menyebutnya sebagai petro yuan, sebuah framework untuk adopsi yuan di market internasional. Arab Saudi, waktu video ini dibuat, masih belum benar-benar menentukan posisi. Nah, ketika Arab Saudi menentukan posisi, ini akan jadi game changer. Di pertemuan Gulf Cooperation Council di Riyadh di bulan Desember 2022 yang lalu, Xi Jinping memberikan penawaran China akan terus membeli minyak mentah dan LNG
Shanghai Petroleum dan National Gas Exchange akan fully utilize menggunakan yuan untuk settlement transaksi, dan China juga akan mengembangkan mata uang digital untuk membypass sistem dolar. Nah, yang menarik, ada potensi menuju ke the new gold standard. Di video yang ini, kita udah bahas kalau China memborong emas dan mengurangi surat utang Amerika. Ada apa sebenarnya? Nah, ini adalah, kalau menurut saya, adalah komunikasi politik untuk kasih tahu bank sentral yang lain kalau China pelan-pelan akan dedolarisasi balik ke emas dan akan internationalize mata uangnya. Salah satu strateginya dari Petro Yuan yang di-backup oleh emas. Tanpa emas, China nggak akan bisa melawan dolar. Ya, pastinya Petro Yuan juga nggak akan menggantikan petrodolar dalam waktu singkat. Tapi strategi China untuk membackup renminbi atau yuan dengan emas adalah fondasi awal untuk membangun sistem Petro Yuan. Sistem ini membuat eksportir oil yang menggunakan renminbi bisa menukarnya dengan emas dan merasa lebih safe memegang mata uang China alih-alih dolar. Dari fiat money back to hard money meskipun masih ada restriction. So, sekarang mari kita rangkai ulang. Bukan petrodolar, tadi kita udah rangkai tentang strategi petrodolar. Kita rangkai strategi Petro Yuan sejauh yang kita pahami. Yang pertama ada Project One Belt One Road. Ini adalah proyek skala masif yang didanai oleh pemerintah China dengan bunga yang jauh lebih murah daripada negara Eropa. Kalau petrodolar, utilize dolar, dan digantikan oleh suplai peralatan militer, Petro Yuan juga di-backup oleh proyek-proyek infrastruktur, bukan oleh militer, yang dikenal sebagai One Belt One Road. Total ada 215 proyek dan 149 negara berpartisipasi dalam One Belt One Road. Beberapa negara bisa memenuhi pembayaran hutangnya. Sayangnya, negara yang nggak bisa bayar hutangnya harus renegosiasi lagi dengan China. Nah, renegosiasi ini katanya include dengan diskon apabila mereka membayar utangnya dalam bentuk yuan. Media barat menyebutnya sebagai jebakan hutang China. Padahal kalau menurut saya pribadi, bukan hutangnya yang menjebak, tapi yang menginisiasi, yang menyetujui, yang terlibat di dalam negeri. Misal nih, kita ditawarin utang pinjol yang murah, tapi yang mengeksekusi kan kita sendiri. Mau dipakai untuk apa kan kita sendiri juga. Masalah pada negara yang gagal bayar hutang adalah bukan karena hutang, tapi karena korupsi orang-orangnya sendiri, yang mengambil fee, yang membrokeri, yang memaklari hutang luar negeri ini. Strategi yang kedua, membackup renminbi oil trade dengan emas. Yang ketiga, peralatan militer yang mungkin gak kalah canggih dengan Amerika, dan untuk saat ini China mungkin kalah di chip. Nah, apakah petrodolar bakal runtuh? Napoleon pernah berkata, "When China wakes up, the world will shake." Xi Jinping mengambil kutipan itu di 2014 dan mengatakan, hari ini singa itu telah bangun, tapi dalam damai, bersahabat, dan beradab. Nah, kalau petrodolar runtuh, kalau karena belum tentu, kalau petrodolar runtuh, apa sebabnya? Yang pertama adalah adanya keinginan dari banyak negara untuk mengurangi ketergantungan pada dolar atau dedolarisasi. Karena dolar sekarang nggak hanya jadi mata uang fiat, tapi juga dijadikan sebagai senjata oleh Amerika. Yang kedua, untuk menghindari sanksi. Misalnya, seperti Rusia dan Iran. Bahkan Rusia sekarang sedang mempertimbangkan menerima Bitcoin untuk pembayaran minyak dan gas alam. Yang ketiga, ada market yang jauh lebih besar, yaitu adalah China dan negara-negara BRICS mungkin. Yang keempat, ada mata uang yang lebih menarik yang di-backup oleh emas selain dolar. Yang kelima, negara Timur Tengah mulai menyadari campur tangan Amerika di Timur Tengah malah membuat Timur Tengah dalam kekacauan. Nah, akan jadi game changer bila Arab Saudi sebagai pemimpin negara OPEC membuka pintu untuk China dan menggunakan mata uang China dalam perdagangan minyaknya. Karena negara OPEC adalah negara produsen minyak terbesar di dunia. Nah, sekarang
Jadi timbul banyak pertanyaan di benak saya. Apakah perang Ukraina yang diinisiasi oleh Rusia itu hanya decoy? Cuma buat Amerika printing uang lagi, kemudian Rusia dan China sama-sama beraliansi untuk membuka mata dunia, seolah mereka mau bilang, ini loh akibatnya kalau kamu pakai sistem dolar, karena dolar dijadikan senjata oleh Amerika. Atau jangan-jangan Ukraina adalah kuda Trojan, karena Ukraina menang atau kalah, tetap Putin yang menang. Bayangkan, peralatan militer Amerika yang canggih-canggih itu dibawa ke Ukraina dan bisa diteliti oleh Rusia dan China. Apakah mungkin ini saatnya peradaban dunia kembali ke Asia, alih-alih ke barat-baratan? Menurut teman-teman, gimana?